ada penjelasan lebih teknisnya soal kenapa manusia bisa gendut. Halo guys, saya Ovan. Selamat datang di Fantastik, perjalanan menuju badan estetik. Oke, hari ini saya mau bahas sedikit dan kita bareng-bareng belajar ya soal kenapa orang bisa gendut atau obesitas ya guys. Sebelum itu saya minta waktunya sebentar buat sedikit pemanasan. Iya, hari ini jadwalnya arm day, hari tangan gitu ya. Saya hanya akan melatih pokoknya yang area tangan dan mau coba kita belajar bareng-bareng membahas kenapa orang bisa gendut atau obesitas ya guys. Kalau kita tanya orang awam gitu ya, kenapa kita bisa gendut gitu? Biasanya jawabannya karena kebanyakan makan, karena kurang gerak, karena sukanya cuma tidur-tiduran, makan makanan proses, ultra proses gitu ya. Sebenarnya itu nggak salah guys, itu sudah benar. Cuman ada ini ya, ada penjelasan lebih teknisnya soal kenapa manusia bisa gendut. Saya bingung juga sebenarnya harus mulai dari mana. Cuman mungkin kayak gini guys. Kenapa manusia butuh makan? Karena kalau kita nggak makan mati dong. Itu kan biasanya jawabannya orang awam. Ya betul. Jadi kita makan makanan itu karena kita harus hidup dan hidup itu kita butuh energi guys. Ya energi itu kita dapatkan dari makanan atau minuman. Jadi energi itu ada satuannya guys. Satuannya yang biasa kita sebut kalori. Jadi kalau teman-teman makan makanan yang ini ya, kemasan, itu kan tercetak di belakangnya ada jumlah kalori, ada nutrisi dan lain-lain. Nah, jadi untuk ciptakan energi supaya kita bisa gerak, kita bisa lompat, kita bisa nge-gym, itu kita butuh kalori. Kalau ditanya orang normal, itu biasanya range-nya ya, jaraknya antara 1.500 sampai 2.500 jumlah kalori yang mereka butuhkan. Semakin banyak gerak, semakin besar orangnya, semakin gendut orangnya, atau semakin obesitas, biasanya semakin butuh kalori karena semakin berat kita angkat. Misalnya berat kaki kita ini 10 kilo, kita cuma butuh 5 kalori buat ngangkat sekali ini ya. Tapi kalau orang yang besar ininya kan 20 kilo, otomatis kalorinya lebih banyak gitu guys. Oke, sebelum lanjut latihan pertama, saya mau latihan tricep press karena latihan ini bagus banget dan fokusnya ke tricep ya. Just for your information guys, saya selalu menggunakan pyramid set. Pyramid set adalah set yang diawali dengan beban yang ringan, lalu disusul dengan beban yang berat. Ini saya tadi sudah melakukan 2 set buat pemanasan. Ini set terakhir atau working set. Saya di beban 60 kilo dan saya akan berusaha sampai fail hanya di akhir set. Yeah. Oh. Oh. Ah. 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 Tuh. Ah. Tuh. Dan untuk memotong durasi guys, biar videonya nggak terlalu lama, jadi saya hanya akan memvideokan atau merekam di set terakhir ya. Semisal teman-teman mau request wall set atau set penuh, teman-teman bisa komen di bawah. Habis ini saya masih mau latihan tricep, tapi pakai cable. Jadi semenjak teman-teman udah tahu satuannya energi yaitu kalori, jadi gini guys, semisal keseharian nih kita itu bakar kalori atau energi kan macam-macam ya. Dari kita gerak, ngangkat tangan, angkat gerakin kepala, angkat kaki. Terus sebenarnya paling banyak itu buat ini ya guys, pembakarannya buat
kinerja jantung, kinerja liver, kinerja paru-paru buat kita bernafas. Itu semua butuh energi, makanya kita butuh makan biar nggak mati gitu guys. Sebenarnya ada banyak sekali faktor kenapa kita bisa gendut. Salah satunya adalah cara kita memilih makanan yang kita makan. Karena nggak semua makanan itu jumlah kalorinya sama dengan berat atau volumenya. Kayak semisal minyak minyak sawit ya. Minyak sawit itu per 1 sendoknya itu mengandung 120 kalori atau berarti 120 energi kurang lebih ya guys. Sekarang kalau ngomongin beras sebelum dari nasi ya, per 100 gram berasnya tuh kurang lebih 300-an kalori guys, per 100 gram. Padahal 100 gram kalau dibandingin dengan 1 sendok kan banyak banget. Jadi sama-sama minyak 1 sendok itu 120 kalori, kalau beras 1 sendok ya kurang lebih paling cuman 10 atau 20 kalori. Dan semenjak ukuran lambung kita sama orang lain kan nggak beda jauh ya guys ya, atau kecuali emang orangnya kurus banget terus satunya besar banget kan ukuran lambung beda. Sedangkan kalau pemilihan makanan kita yang tinggi kalori, otomatis dalam keseharian kita kelebihan kalori. Nah, kelebihan kalori atau kelebihan energi ini dipindah kemana guys? Oke, sebelum menjawab itu saya mau latihan dulu bentar guys. Ya. Oh iya, sampai kalori berlebih yang nantinya yang kelebihan ini di mana? Karena nggak diproses. Kalau nggak diproses, kalori itu berubahlah menjadi lemak guys. Terus setelah jadi lemak diapain? Jadi simpan. Tergantung gen kita juga ya, disimpannya di mana-mana. Cuman rata-ratanya paling ya kebanyakan disimpan di perut, ya kan? Ada juga orang yang gennya disimpannya di paha, jadi pahanya kelihatan besar banget gitu guys. Ya, jadi intinya kalau pengen naikin berat badan atau pengen gendut gitu ya guys, otomatis kita harus kalori surplus atau kalorinya ditambahin daripada kebutuhan kalori kita. Kalau pengen kurus, otomatis kalori keseharian kita harus dikurangin guys. Jadi kita makannya, pemilihan makannya juga dipilih dan porsinya juga diukur. Yang kekurangan kalori itu, karena kekurangan kalori otomatis nanti yang diambil adalah lemak kita gitu guys. Ya, kalau diomongin soal pengennya gimana badannya, otomatis pengennya agak berisi gitu ya, berisi dan enggak terlalu basah atau terlalu berlemak gitu ya guys. Berarti nggak pengen kurus, nggak pengen terlalu gendut juga. Soalnya guys, ini ada agak berangin, mungkin suaranya agak rusak-rusuk. Jadi gimana goalnya biar kita itu badan tetap berisi dan tidak gendut? Yaitu saran saya, satu adalah cara atau pemilihan barang yang teman-teman semua makan. Kita pelajari bareng, misalnya kita mau makan nih, hari ini kita mau makan nasi padang gitu kan ya. Dikira-kira aja, kita searching kalau 100 gram nasi itu berapa kalori, terus 100 gram kuah ini tuh berapa kalori, itu kita hitung aja guys. Dan nanti lambat laun teman-teman bakal tahu sweet spot atau kebutuhan kalori harian teman-teman guys. Next latihan saya bakal melatih bicep. Fokusnya ke bicep yang short ya, atau yang luar sini. Kalau yang dalam sini kan long, ini yang short. Jadi nanti posisiku agak tiduran, terus sikunya tempelin gitu ya. Saya latih. Karena pengennya ke short bicep, jadi posisinya harus gini guys.
Oke, habis ini nanti masih bicep lagi. Cuman saya mau fokus ke brachialisnya, yaitu hammer curl. Kanan kiri ya. Ya, masih keberatan. Kalau ditanya apalagi solusinya untuk membakar kalori lebih atau untuk cutting ya, untuk untuk turun berat badan, saran saya tambahin aktivitas kayak nge-gym, angkat beban, lari, kardio, terus jalan aja di treadmill gitu ya guys. Itu bisa membantu teman-teman buat menurunkan berat badan. Dan ini juga pengaruh, yaitu metabolisme tubuh kita, cepat atau lambat. Cepat atau lambatnya sebenarnya banyak ya yang menjadi aspek cepat atau lambat metabolisme tubuh, kayak satu, gen, terus dua, orangnya aktif apa enggak. Kalau orangnya aktif, otomatis metabolisme makin cepat. Kalau orangnya jarang aktif, malas-malasan, cuma suka tidur-tidur dan scroll-scroll, otomatis metabolismenya jadi rendah juga. Terus dari pola makan, kualitas makanan teman-teman yang kalian makan, misalnya makanan-makanan yang ultra processed food, otomatis itu akan memperlambat metabolisme tubuh. Tapi kalau teman-teman makan real food, makanan yang asli gitu ya, tanpa diproses kayak dada ayam, telur, ikan gitu, otomatis itu akan mempercepat metabolisme tubuh. Ya, habis ini saya juga biasa mencampur latihan bau samping di latihan arm day. Jadi kali ini saya mau latihan bau samping biar makin lebar, biar makin estetik guys. Ya. Wah.
Ya, hati Mas. Iya. Jadi itu guys, latihan arm day udah selesai. Kira-kira pembahasan kita soal bagaimana orang atau manusia itu bisa gendut atau obesitas uh, masih masih apa ya? Pembahasannya kurang apa ya? Saya sendiri juga masih kadang kesusahan untuk cutting atau pemotongan kalori karena untuk maintain otot itu butuh banyak sekali protein dan karbohidrat. Jadi kadang makannya itu atau dietnya itu masih terhalang oleh waktu karena saya kerja dan saya nge-gym juga gitu guys. Habis ini saya mau sedikit latihan pos tangan. Kita coba dulu front double bicep. Iya. Kayaknya kalau bicep kamera tinggiin ya. Iya, kita ulang. Front double bicep. Iya. Coba lepas kaos biar lebih kelihatan ya. Oke, lebih bicep kita coba tricep, side tricep. Itu dia kanan, sekarang kiri. Iya. Coba abs and thigh. Ya. Absnya masih ini ya. Kebanyakan lemak jadi gak tutup guys. Tangan sampingnya. Wah. Wah, itu dia kiri. Ya. Oke. Jadi itu guys, update hari ini dan judulnya membahas kenapa orang bisa gendut atau obesitas. By the way, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you guys in my next video dan salam aesthetic.